Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita yang berjudul Penunggu Peternakan. Dan cerita ini ditulis oleh Katakuri. Dan jika kalian ingin membacanya secara langsung, kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @demosien. Seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Penunggu peternakan. Kalian suka makan ayam? Apa kalian tahu dari mana asal ayam yang biasa kalian makan tersebut? Yaps, berasal dari kandang peternakan ayam boiler yang jauh dari perkampungan warga. Bukan tanpa alasan, karena memang kotoran ayam yang menyengat baunya. Jadi harus dibawa jauh dari rumah warga, berada di pekarangan atau persawahan yang jauh dari pemukiman warga. Namun begitu dekat dengan mereka yang tak kasat mata. Masih dengan kisah yang saya alami selepas lulus sekolah. Semoga kalian tidak bosan dan ada pemahaman dan manfaat untuk kalian semua ya. BTW, talk about hantu atau setan atau semacamnya. Kenapa mereka tidak mempunyai gaya gravitasi? Kita dan semua benda di bumi seperti mereka sudah masuk ke alam manusia, alam dunia yang ada gaya gravitasinya. Ada yang bisa jelaskan? Silahkan tulis di kolom komentar ya gengs. Mundur ke belakang, di mana awal berdirinya kandang ayam ini. Pertengahan tahun 2005. Kandang peternakan ayam ini dibangun di bekas perkebunan mangga milik Bapak Haji. Dari awal berdiri sampai sekarang tak pernah habis cerita menyeramkan oleh setiap penjaganya. Puluhan orang penjaga berganti, puluhan kisah mistis juga mengiringi setiap periodenya. Selain jauh dari pemukiman, di sini juga memang sudah terkenal angker sejak dahulu kala. Ujung timur desa yang menyimpan banyak cerita dari mereka. Sebelah barat kandang berbatasan dengan perkebunan mangga dan pisang warga, yang dimana perkebunan tersebut terkenal dengan rumah pocong julukannya. Ya, karena memang bukan cuma satu atau dua sekali muncul, namun banyak. Lebih dari 10 pocong ketika muncul di hadapan warga yang sial karena bahaya itu pada malam hari. Di sebelah utara kandang kurang lebih 10 meter berbatasan dengan rawa-rawa kecil di tengah persawahan. Tentu menjadi tempat tinggal dari mereka dan memang rawa tersebut tak kalah angker dan seramnya dari perkebunan pisang di sebelah barat. Di sebelah timur kurang dari 300 meter adalah pemakaman desa sebelah yang terpencil berada di tengah persawahan, makam dari orang zaman dahulu. Dan bergeser ke sebelah selatan, tepat di hadapan kandang adalah kaliwetan yang dilintasi jembatan kecil, di mana jembatan tersebut adalah bekas pembantaian dari orang-orang pada zaman dahulu ketika penjajahan Belanda. Di bawah jembatannya adalah kuburan dari para korban pembantaian yang sudah menjadi sungai kecil untuk irigasi persawahan warga. Saya jadi tertarik mengangkat cerita ini karena 3 hari yang lalu saya bertemu Usman, panggil saja demikian ya. Dia adalah penunggu peternakan sekarang dan dia hanya menjaganya seorang diri. Cukup lama kami berbincang hingga ia menceritakan apa yang ia alami sekitar 5 hari yang lalu. Malam itu turun rintik hujan yang sedang dan awet sedari sore hingga malam hari. Usman terjebak di kandang dan tak bisa pulang. Ia pun memutuskan untuk berbaring sambil mendengarkan suara musik dari radio tua yang terpasang. Mendengar radio adalah hiburannya di kala bekerja dan beristirahat. Rasa kantuk mulai mendera, memberatkan mata ajakan Usman untuk terlelap. Hingga akhirnya ia tertidur dengan lelapnya. Suara radio yang sementara hujan di luar tak kunjung reda semakin deras. Kilatan petir mulai tercipta diikuti dengan suara gelegar gemuruh yang membangunkan Usman dari tidurnya. Namun bukan hanya itu, samar-samar terdengar kidung Jawa yang dinyanyikan oleh seorang perempuan yang menggunakan pakaian khas sinden dalam sebuah pertunjukan wayang. Suaranya begitu halus,
seakan memikat dan menenggelamkan yang mendengarnya ke dalam alunan merdu suaranya. Terdengar dari pojok timur kandang peternakan. Tangannya gemulai, seakan ekspresi makna yang terkandung dari lagu tersebut. Usman yang setengah sadar mencari sumber suara. Ia memindah channel radio yang dikiranya suara tersebut berasal dari radio di samping kanannya. Suara radio ia kecilkan, berharap bisa mendengar suara sayup-sayup hidung yang pecah. Berharap bisa mendengar suara sayup-sayup hidung yang pecah dengan suara petir dan hujan. Usman segera bangkit dengan posisi terduduk menatap arah sumber suara. Sejenak, jantungnya berhenti berdetak, mata yang begitu terbelalak, mulut setengah terbuka menyaksikan pemandangan di depannya yang kurang lebih berjarak 100 meter di pojok timur kandangnya. Usman hanya diam tak bergerak. Kini jantungnya begitu cepat terpompa. Adrenalin begitu memuncak. Sementara sosok yang ditatap Usman sekarang memandangi dirinya yang tengah mematung terpaku ketakutan yang luar biasa besar. Senyumnya begitu mengerikan, dengan pipi yang bolong, robek, sampai ke kuping. Sekarang sosok tersebut berlenggak-lenggok, berjalan sambil menari menuju arah di mana Usman duduk terdiam. Ketika sosok tersebut semakin mendekatinya, gelegar dan gemuruh petir menyadarkannya, membuat tubuh Usman refleks mengeluarkan segala kekuatannya yang sedari tadi tertekan dan terpendam. Segera ia berlari keluar bangunan kandang peternakan, menerobos hujan dan semak ilalang. Tak ada yang Usman pedulikan selain dirinya dan keselamatannya. Tujuannya sekarang adalah lari sekencang dan sejauh mungkin dari sosok yang menakuti dirinya. Usman lari terbirit-birit seraya berteriak ketakutan yang teramat sangat. Sosok tersebut di sini dikenal dengan nama Tapi Liris. Begitulah Usman menceritakan kisahnya. Namun tak ada keluh kesah dari dirinya. Semua dilakukan dan dijalankan demi kebutuhan, karena memang tidak ada pekerjaan lain yang dia bisa lakukan. Dengan kekuatan penuh dan ketakutan, ia bertahan entah sampai kapan. Setelah selesai mendengar cerita Usman, saya tertarik untuk menulis kembali pengalaman yang saya alami dan dari cerita dari para penunggu peternakan terdahulu. Tahun 2014, setelah lulus sekolah belum ada keinginan untuk kerja jauh meninggalkan desa. Masih ingin menikmati waktu libur dan menganggur. Beberapa bulan berlalu ketika asik menikmati malam bersama kedua teman saya, Dio dan Irfan. Seperti biasa, kami kumpul di rumah Irfan hanya untuk menghabiskan waktu dan kegiatan yang tidak terlalu berguna. Hingga suatu malam datang satu orang teman kami yang baru pulang menimba ilmu di sebuah pesantren yang terletak di Jawa Timur. Idin, sebut saja begitu. Teman lama yang terpisah jauh karena sebuah keinginan. Idin adalah keponakan Bapak Haji yang saya ceritakan di atas. Singkat cerita, ajakan kami untuk bekerja di peternakan ayam milik pamannya. Dari situ, awal saya terjun ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu tentang proses peternakan ayam boiler. Kurang lebih 2 minggu lagi kandang siap diisi. Hal yang pertama dilakukan adalah membersihkan lantai kandang dengan udara bertekanan tinggi, bertujuan untuk menghilangkan sisa dari kotoran ayam. Pekerjaan yang melelahkan karena memang harus bersih dan teliti di setiap sela lantai bambu agar tumbuh kembang ayam sempurna. Kegiatan ini kami mulai pada sore hari sampai tengah malam, bahkan kami harus lembur membersihkannya karena waktu yang sudah mepet dengan jadwal. Saat malam hari suasana terasa begitu berbeda. Sangat sunyi, gelap, namun entah mengapa begitu pengep nafas ini, seperti berada di dalam kerumunan. Hanya deru mesin pompa yang terdengar, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Kami kerja bergantian, saling mengganti jika dirasa sudah lelah. Kandang ini sudah lama kosong, kurang lebih 3 minggu. Kami membersihkan sela demi sela secara detail dan penuh kesabaran. Bangunan kandang yang 90% berbahan kayu dan bambu, luas 5 meter dan panjang 80-100 meter. Ketika mereka sedang bekerja, saya memilih turun menuju pondok yang berada di tengah-tengah bangunan untuk membuat kopi dan beristirahat. Selesai membuat kopi, saya duduk menatap keadaan sekitar yang gelap dan dipenuhi pohon mangga dan pisang.
Ada satu pohon pisang yang menarik perhatian saya. Daunnya bergerak-gerak namun sendirian di pohon tersebut saja. Semakin lama semakin cepat ritme gerakannya. Ah, masa bodoh, ucapku sambil meminum kopi. Namun semakin lama semakin saya buat penasaran. Hanya beberapa detik mengalihkan pandangan. Tiba-tiba muncul sosok berkain putih di pohon pisang. Saya mengernyitkan dahi, memfokuskan pandangan dengan penuh tanda tanya. Saya menyemburkan kopi seraya mengumpat kata kotor ketika sosok tersebut menunjukkan wujud dan mukanya. Gelas kopi tak tahu terlempar kemana. Berlari dan buru-buru naik menuju teman yang sedang bekerja. Entah kenapa rasanya begitu lemas dan lelah ketika sampai di atas. "Kenapa woi?" ucap Dio saat melihatku dengan nafas terengah-engah dan keringat di kening yang menetes. "Gak apa-apa yo, aman," ucapku. Saya mengambil tugas Dio membasuh lantai kandang. Sementara itu Dio turun untuk beristirahat. "Mampus, rasain, makan tuh pocong," ucapku dalam hati ketika dia menuruni anak tangga menuju ke pondok bawah. Selang tak berapa lama, Dio kembali dengan keadaan sama sewaktu saya naik ke atas. "Kurang ajar, gak bilang-bilang kamu ya," umpat Dio kepadaku. "Gimana, enak? Ketemu siapa?" balasku dengan nada puas. Tak terasa sudah hampir jam 2 malam. Masih berlalu panjang pekerjaan ini. Kami pun masih bersemangat dan sesekali bersenda gurau untuk menghilangkan kantuk dan rasa bosan. Krek, tiba-tiba mesin pompa mati. Kami turun untuk melakukan apa yang terjadi. Sedikit memutar jalan kandang karena memang berada di pojok timur, di sebuah sumur tua yang dalam. Di situ kami meletakkan alat pompa air tersebut. Dengan ilmu seadanya kami mencoba mencari sumber masalah, namun semua tampak normal. Bensin pun masih penuh, karena baru diisi beberapa menit yang lalu. "Kalau begini tandanya suruh istirahat. Yang menunggu sumur mungkin gak terima nih," ucap Irfan mencoba memberi masukan. "Ya udah, nanti lanjut lagi. Habis subuh," Idin menengahi. Kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini. Sekarang saatnya untuk bersantai sambil ngerokok dan minum kopi. "Waduh, gelas tadi ku lempar kemana lagi pas tadi lihat pocong," ucapku dalam hati. "Waduh, hilang gelasnya satu. Udah nih, barengan aja Gih ngopinya." Kami bersantai sambil menunggu waktu subuh tiba. Hingga datang waktu yang ditunggu. Azan subuh sayup-sayup terdengar. Kami mencoba kembali. Mesin pompa yang tadi mendadak mati. Bismillah. Dan benar saja, mesin kembali hidup seperti semula. "Tuh kan, bener," ucap Irfan. Kami melanjutkan pekerjaan dengan pemanasan selesai pada sore hari. Yaps, benar. Gila. Konyol, stres. Bagaimana tidak? Kami tidak tidur selama 24 jam lebih. Dan jika diteruskan sampai sore hari, itu artinya sudah 30 jam lebih kami tidak tertidur. Nekat. Semangat yang tadi kini hilang entah kemana. Memasuki jam 9 pagi, mata sudah minta ampun untuk segera dipejamkan. Tubuh pun terasa lemas, sudah tak berdaya. Idin turun untuk mematikan mesin pompa. "Sudah tidur dulu," serunya kepada kami semua. Kami semua tertidur di pondok bambu di tengah area peternakan. Pondok yang sempit dan jauh dari kata nyaman. Kami tidur pun harus berhimpitan menyesuaikan ukuran yang bisa dibilang pondok atau gubuk. Kami tertidur pulas di tempat yang seadanya ini. Woi, bangun!" Idin membangunkan kami. "Lah, udah gelap. Jam berapa ini?" ucap Irfan setengah sadar. "Jam 10. Kacau kerjaan nih," ucap Idin yang segera keluar pondok untuk membasuh wajah. Idin memulai pekerjaan dengan Irfan, sementara saya dan Dio membeli nasi, kopi, rokok, dan segala kebutuhan lainnya. Di desa menggunakan sepeda motor. Cip! Suara rem mendadak dari sepeda motor yang melaju. Di hadapan saya dan Dio, terdapat banyak orang bergerombolan di jembatan. Kami mengira itu adalah warga desa, namun tidak mungkin. Mundur, mundur yo, bukan lawan," ucapku sambil menepuk pundak Rio. Dengan badan bergidik merinding, kami mengurungkan niat dan kembali ke area kandang. "Lah, balik lagi," ucap Idin heran. Ampun, gak kuat," Dio menjawab sambil mengangkat kedua tangannya. Kami menyudahi pekerjaan.
Kami terlalu takut jika membuat suara gaduh yang belakangan akan mengundang mereka untuk kesini. Begitu sepi, senyap, tak ada suara di luar. Yang terdengar hanyalah suara nafas yang ngos-ngosan dan jantung yang berdegup kencang karena ketakutan. Idin terlihat seperti membaca doa-doa. Irfan tengah mengusap peluh di keningnya. Saya hanya berjongkok pasrah. Sementara Aryo sesekali melihat ke arah depan kandang untuk memastikan. Baru 2 hari kerja, udah begini. Gimana akhirnya? Gumamku dalam hati. Tak ada satupun dari kami yang berani bergerak, apalagi untuk berbicara. Suara pintu diketuk dari luar. Kami masih tak berani menjawab. Din, Idin. Suara dari luar memanggil-manggil nama Idin. Din, Idin, buka. Aryo melongok melihat siapa yang berada di balik pintu. Syukurlah, rupanya Pak Maman yang merupakan ayah Idin. Gebrak. Pintu dibuka. Kami mencabut nafas yang panjang yang sedari tadi tertahan. Pada kenapa keringatan semua begitu? Tanya Pak Maman heran. Kami tak ada yang menjawab. Ya sudah, istirahat dulu. Ini saya sudah bawa nasi, tapi sedikit, sama kopinya juga. Pak Maman memberikan plastik berisi nasi dan kopi untuk Idin, anaknya. Dengan langkah ragu, kami menuruni tangga menuju pondok. Makan dulu, belakangan saya temani kerjanya. Pak Maman seakan tahu apa yang terjadi pada kami. Ya, karena memang dulu Pak Maman yang menunggu di sini untuk beberapa periode. 1 rantang nasi dan lauk seadanya kami makan bersama. Walau cuma sedikit, tapi kenyang terasa. Setelah makan kami pun melanjutkan pekerjaan yang tinggal beberapa meter lagi jaraknya. Ketika waktu menunjukkan jam 1 tengah malam, kami merampungkan pekerjaan kami. Kami langsung membereskan semua peralatan dan turun menemui Pak Maman. Jangan balik dulu, tidur di sini aja. Pak Maman seperti memberikan pesan terselubung. Tak lama Pak Maman mulai cerita kejadian-kejadian yang pernah ia alami sewaktu menunggu di sini. Sebenarnya kami takut, namun entah kenapa ketika beliau bercerita seperti sangat menarik untuk didengarkan secara seksama. Sudut pandang Pak Maman. Saya yang pertama kali menunggu di sini. Suara tawa dan tangisan memang setiap malam selalu terdengar dari kebun mangga di sebelah barat kandang. Awalnya saya takut, tidak, bahkan sangat takut. Saya bisa gila bila setiap malam dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Di sini seperti perkampungan mereka, dan saya seperti orang yang menarik perhatian dari mereka. Lama-kelamaan bukan hanya suara yang saya dapati, namun juga wujud dari mereka yang begitu beragam dan tentu mengerikan untuk menggambarkannya. Saya menunggu di sini bersama Idris. Idris dikenal sebagai orang yang pemberani terhadap makhluk gaib. Namun entah kenapa ketika di sini nyalinya begitu ciut, tak terdengar lagi kelakar sikap beraninya. Saya pun sama-sama dengan Idris begitu takut menunggu di sini. Namun mengingat Pak Haji adalah paman saya, membuat saya segan dan tidak enakan bila mana harus mundur dari pekerjaan ini. Sangat membatin, namun tak ada pilihan lain. Di sini berani menunjukkan eksistensinya, bahkan sampai menggoyangkan bangunan peternakan kami. Ketika saya dan Idris sedang tertidur pulas, entah kenapa rasanya bangunan ini bergoyang seperti terjadi gempa. Saya dan Idris segera keluar dari dalam kandang, namun anehnya di luar sama sekali tidak terasa. Namun begitu melihat bangunan kandang yang masih bergerak-gerak, saya beristighfar. Rupanya hanya bangunan kandang yang bergerak dan tak lama terdengar suara tawa yang begitu berat yang membuat bulu kuduk meremang sekujur badan. Kami pun lari terbirit-birit dan meninggalkan bangunan kandang untuk mencari pertolongan. Saya akhiri sudut pandang Pak Maman. Kita kembali ke cerita inti. Jangan keras-keras ceritanya, Pak. Nanti setannya denger, ucap Irfan mengatur cerita. Ya biarin aja, biar pada sadar setannya. Pak Maman pun tertawa. Kami pulang ketika matahari mulai muncul dari ufuk timur. Tak ada kegiatan. Hari ini kami habiskan untuk beristirahat. Karena lusa kami harus kembali bekerja. Menggelar sekam padi dan karung yang sudah dijahit dan disatukan.
hingga panjang dan lebarnya pas dengan ukuran kandang sebagai alas pijakan anak ayam nantinya. Berikut tahapan-tahapannya: membasuh kandang, menghilangkan kotoran bekas ayam, menggelar sekam dan karung yang sudah disesuaikan dengan ukuran kandang sebagai pijakan ayam, memasang sekat dari bambu ataupun busi matadok yang berlubang sebagai pembatas ayam nantinya, memasang batu bara sebagai penghangat anak ayam nantinya, menyiapkan peralatan makan dan minum ayam. Setelah ayam datang, semua harus dipersiapkan. Semenjak ditemani Pak Maman, memang semua terasa lebih baik. Tak banyak gangguan yang kami alami, hanya gangguan kecil yang kami alami dan tidak terlalu menyeramkan. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Nanti malam adalah kedatangan anak ayam yang siap dibesarkan. Dikirim dari PT melalui supplier yang berasal dari Jawa Tengah. Tak tentu kapan datangnya, yang pasti kami harus mempersiapkan semuanya sedini mungkin. Jam 8 malam, kami menuju ke kandang untuk menunggu waktu kedatangan anak ayam. Bagusnya Irfan membawa sound aktif yang bisa terkonek lewat HP, memutar lagu dari band Tip X yang memang disukai. Suasana dari alunan musik yang menghidupkan suasana yang tadinya sepi menjadi sedikit lebih meriah dan lebih baik untuk kami. Tak lupa kopi hitam kami sudah sedari dulu menunggu. Sekitar 1:30 dini hari, mobil paket baru tiba. Yang ditunggu-tunggu dari tadi kami pun siap menghampiri. "Di sini rame ya mas?" tanyanya kepada kami. "Rame apanya mas?" tanya Dio. "Itu tadi mau masuk ke sini banyak orang di sepanjang jalannya." Kami berempat bengong penuh tanda tanya. Sudah, ayo kerja lagi," ucap Dio seraya masuk ke dalam mobil untuk mengangkut kartonan box yang berisi ayam. Setelah semua data dan jumlah kotak dicocokkan dan tak ada kekurangan, maka tinggal minta tanda tangan si penerima. Tugas paling berat dalam budidaya ayam pedaging dimulai. Anakan ayam sangat rentan terhadap suhu, keadaan, tingkat stres, dan perlakuan yang mempengaruhi tumbuh kembang dari si anak ayam ini. Untuk menjaga suhu tetap hangat, maka batu bara pun dinyalakan. Dan belum lagi ancaman dari binatang seperti garangan, tikus besar, dan kucing yang sering memangsa ayam harus dijaga ekstra. Hal seperti ini harus dilakukan selama 15 hari. Memasuki umur 7 hari, ayam harus divaksin agar daya tahan tubuhnya kuat. Dan rutin diberi jamu juga berupa campuran kunyit, gula aren, dan lainnya. Di hari ketiga, kami berada di pondok sambil sesekali melihat keadaan darurat di kandang ayam. Keadaan nampak tenang dan normal, namun lewat jam 10 malam lampu tiba-tiba mati, membuat kami kaget dan memeriksa pemeriksaan. "Kerja sekalian uji nyali ini mah," gumam Dio. Tak lama terdengar suara "Gubrak!" Suara seperti hantaman di dalam kandang. "Woi," kami kaget setengah mati. "Duh, apalagi ini?" ucap Irfan setengah heran. Namun di antara kami tak ada yang berani memeriksa. Kami saling tunjuk dan saling melempar tanggung jawab. Setelah berdebat kecil, akhirnya kami memutuskan untuk memeriksa secara bersama. Pintu kandang perlahan dibuka. Begitu gelap, hanya ada suara dari anak ayam yang sepertinya mengalami ketakutan yang sama seperti kami. Hanya ada 2 senter untuk kami berempat. Kami dibagi menjadi 2 tim. Irfan dan Idin ke kanan, saya dan Dio ke sebelah kiri. Berjalan mengawasi sudut demi sudut untuk memastikan tak ada binatang yang memakan anak ayam. Sampai kami tiba di bawah tandon air utama. Tandon air yang menjadi supplier untuk minum para ayam. "Keluar dari kandang cepetan!" membuat suara langkah kami yang menginjak lantai bambu. Mendengar suara kami berlari, Idin dan Irfan malah ikut keluar kandang. "Kenapa ya?" tanya Idin heran. "Kurang ajar, bajingannya lagi nongkrong di atas tandon air," dia menjelaskan sambil mengumpat sosok yang takut barusan. "Kalian kenapa ikut lari?" Dia berbalik bertanya. "Ya kita kan harus kompak, kalau lari satu ya harus lari semua," sangkal Idin menjawab pertanyaan Dio. "Apa-apaan ini?" ucapku setengah kesal. "Sudah istirahat saja, gak usah pedulikan kandang. Gak bakal lari juga kandangnya." Irfan mencoba menengahi. Kami pun sepakat untuk duduk di depan pondok dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. "Lama-lama kok lapar ya?" "Iya sih, lapar,"
suara Idin dan disahut Irfan. Kompak banget kalau urusan makan, ucap Dio. Makan apa coba? Saya bertanya kepada mereka. Bakar singkong sama pisang aja, enak kan, anget, apalagi ditambah kopi. Irfan membeli usul. Sana kamu yang nyabut singkong, aku yang cari pisangnya. Aryo nampak setuju. Kami bertiga pergi mencari pisang di kebun sebelah barat. Sementara Irfan hanya sendiri. Ya memang karena kebun singkong tak begitu jauh jaraknya dari kandang, sedangkan kebun pisang lumayan jauh jaraknya. Biarin Irfan suruh sendirian aja. Kalau udah dikerumunin demit, rasain, ucap Dio yang sepertinya puas. Kami bertiga membawa 2 senter sebagai alat penerangan. Kami harus masuk sampai ke dalam kebun. Kami berdehem sebagai tanda masuk. Berdehem dipercaya membuat mereka yang tak terlihat menyingkir dan menjauh dari tempat yang akan didatangi. Dan satu hal yang dianggap pemali di sini adalah bersiul. Karena konon dengan bersiul yang bisa mengundang mereka untuk datang. Saat masuk ke dalam kebun, hawanya begitu berbeda. Terasa sumpek dan gerah padahal sedang berada di luar ruangan. Dan kondisi malam seperti ini, kami mencari pisang yang dirasa sudah tua, sehingga lebih enak jika dibakar dan segera keluar dari kebun ini, karena memang hawanya sudah tidak enak sedari tadi. Setelah mendapat apa yang dicari, kami segera beranjak pergi. Bruk, suara pohon pisang di samping yang mendadak rubuh tanpa sebab. Kami semua berlari ketakutan menuju kandang. Sementara di pojok terlihat Irfan sedang membersihkan singkong dari tanah yang menyelimutinya. Kenapa pada lari-larian? Tanyanya heran dari Irfan. Nggak apa-apa, sudah cepat dibakar aja, jawab Idin singkat. Hari demi hari, kami semua mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini. Kami begitu dekat, bahkan terlalu dekat dengan mereka, dan tak ada pilihan lain selain mencoba membiasakan diri, menikmati pekerjaan yang masih lama ini. Ada sosok yang mendominasi dan memerintah di sini. Sosok seperti bocor yang ada di Bali. Sosok yang kami hindari dan takuti. Sosoknya berbadan besar, tak terlalu tinggi, dengan gigi bak taring yang tajam, rambut hitam sampai pegang tanah, kukunya panjang dan hitam. Sosok ini sangat galak dan bisa mencelakakan ketika ia mewujudkan dirinya dan mengganggu orang-orang penunggu di sini. Dan saya mendapat cerita tentang sosok tersebut ketika sedang mengangkut pakan ayam dari truk. Berat pakan ayam tersebut adalah 50 kilo setiap karungnya. Sekali datang bisa sampai berton-ton beratnya dan begitu banyak, hampir 1 mobil truk besar. Cerita datang dari Dimas, yang dimana Dimas pernah menunggu di peternakan ini sekitar beberapa periode yang lalu sebelum kami menunggu di sini. Sudut pandang Dimas. Ketika malam sewaktu ia tengah asik bermain judi dan mabuk di pondok bambu, ia mendengar suara gaduh dari ayam-ayam di dalam kandang. Ia pun segera memastikan. Ditemani ketiga temannya, ia masih mengecek keadaan, namun tak ada apa-apa di dalam. Hanya ayam yang terlihat berdiri di pojok sebelah timur. Tak lama datang angin yang cukup kencang menerjang kandang. Namun aneh, hawanya terasa panas, bukan sejuk alergi yang seharusnya. Geruduk! Suara ayam berlari ke pinggir sepertinya membuka jalan. Perlahan muncul secepatnya hitam pekat dan tidak terlalu lama pembentukan sosok yang tadi dibicarakan. Dengan wajah penuh borok yang mencekam, mata melotot sebesar buah sawo. Semua giginya runcing dan panjang, dengan rambut panjang yang kusut, memakai kain seperti jubah yang berwarna hitam. Sontak Dimas dan temannya lari terbirit meninggalkan kandang. Dimas kalap berlari, tak tentu arah. Perkebunan dan persawahan semua diterjangnya. Sosok tersebut seperti mengikutinya. Tak ada yang Dimas pedulikan selain keselamatannya yang utama. Kali yang lebar itu saya lompatin karena takut dan kepepet, Dimas menjelaskan. Jangan judi dan minum aja makanya. Sholat, dekat dengan Tuhan, biar gak diganggu setan, sahut Idin dari kejauhan. Kalau ngomong kayak orang bener aja kalian. Kalian itu casingnya aja manusia, tapi kelakuannya lebih-lebih dari setan, Dimas menjawab sahutan Idin. Wah, kurang ajar, jawab Idin dengan nada bergurau. Ayam diberi makan pada waktu pagi,
siang dan malam hari selalu rutin diberi makan agar mempercepat pertumbuhan perkembangannya. Memasuki umur 15-18 hari, sekam dan alas dari karung diturunkan. Kemudian alas karung yang dijahit memanjang tersebut harus dicuci. Untuk menghilangkan sisa sekam yang basah karena kotoran ayam, pencucian dilakukan di kali depan kandang. Yap, kali bekas kuburan pembantaian orang-orang zaman dahulu. Kalian pernah membayangkan berendam dengan sisa kotoran ayam? Yap, kami semua melakukan itu. Salamun ala nukim fil alamin. Itulah doa yang orang tua di sini ajarkan saat masuk ke dalam udara, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Gatal, tentu saja. Sangat gatal dan bau tentunya. Sebenarnya pekerjaan di peternakan ini lebih banyak menggunakan tenaga dari otak, karena hampir seluruh tugasnya memang harus melibatkan tenaga. Malam hari tiba, kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Sementara karung yang sudah dijemur dan kering kami lipat untuk menyimpan kembali dan bisa digunakan lagi pada periode selanjutnya. Di antara gelap dan di tengah perkarangan kami melihat karung yang berwarna putih ini. Parno memang karena warna karung yang dalam wujud makhluk halus. Namun semua perasaan negatif kami tepis. Fokus kami sekarang adalah segera melipat semua alas karung ini. Pan, kamu tinggi banget naruh karungnya. Rio menanyakan kepada Irfan yang memang dalam cara melipat karungnya dari tadi. Ah, aku naruhnya di bawah semua kok, jawab Irfan tegas. Lah terus itu apa di atas pohon mangga? Tanya heran. Tiba-tiba karung putih tadi melayang ke atas pohon di sebelahnya. Bajingan, lari! Teriak Dio kencang. Saya dan Idin pun ikut berlari tanpa tahu apa yang terjadi, menyusul Dio dan Irfan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Ada apa lari-lari woi? Tanya saya kepada mereka setelah tiba di depan pondok. Dio pun menjelaskan tentang apa yang tadi dilihatnya. Bener-bener ini mah kerja sambil uji nyali, gerutu Idin dengan nada lemas. Akhirnya tugas melipat kami tinggalkan dan kami kerjakan nanti pagi saja. Pemberian malam ini tidak memungkinkan untuk diberikan. Din, bikin kopi sih biar gak tegang, perintah Dio kepada Idin. Siap bos, Idin menjawab. Mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah kopi dan hiburan, karena memang telah lelah. Karena seharian menahan panas, dingin dan gatal yang dapat dari pekerjaan tadi. Kembali lagu band Irfan putar untuk mencegah suasana yang tegang dan takut yang dirasakan. Hingga jam 2 malam kami tak dapat tertidur, masih sibuk seputar pekerjaan kecil di dalam kandang. Lah, musiknya mati sih, ucap Irfan heran. Paling baterainya habis Pan, sahutku yang menuju ke arah Irfan. Temenin yuk tidurnya, pinta Irfan. Ah, udah gede masih takut aja, sindirku. Dengan modal nekat, Irfan turun dari kandang menuju pondok di bawah. Tak lama Irfan terlihat berlari, menaiki tangga menuju ke arah kami. Kenapa woi? Umpatan Dio menyambut Irfan yang tergesa-gesa masuk ke dalam. Ada muka raya di dalam pondok. Lagi nungguin salon musik, sahut Irfan menjawab umpatan Dio. Hahaha, rasain. Mungkin dia terganggu, jawab Dio setengah mengejek. Malam itu kami tak berani turun dan memilih untuk tidur di dalam kandang bersama para ayam. Sampai pagi hari kami baru berani turun dan mandi di sumur yang ada di pojokan. Setelah sarapan kami melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, kembali melipat alas karung. Suara tangisan dan cekikikan memang sudah biasa kami dengar ketika tidur di dalam pondok. Namun malam itu suara tangis pilu terdengar begitu dekat seperti berada di balik dinding anyaman bambu pondok ini. Bro! Suara anyaman bambu dipukul Dio. Berisik, udah malam, ganggu aja. Suara Dio kesal membentak suara tangisan. Lah, sekarang mah udah berani ya yuk, ucapku salut kepada Dio. Kalau takut aja ya nambah kurang ajar setannya, jawab Dio tegas. Sudah berganti semua posisi, namun ini tak mau tertidur. Entah kenapa saya begitu gelisah dan merasa sangat gerah. Saya merekomendasikan untuk keluar karena kebelet kencing. Namun ketika melihat jendela yang terbuat dari bambu yang sengaja dibuat lubang, saya melihat sosok wajah yang melihat ke arah kami, seperti memperhatikan kami dari balik jendela. Wajahnya begitu pucat, namun nampak seperti manusia biasa.
Saya refleks kaget dan keluar tergesa-gesa, sedikit mendebar pintu keluar karena ingin memastikan siapa sosok tersebut. Apakah maling atau warga desa yang lewat di daerah sini? Setelah keluar tak ada orang, tak ada apapun. Hanya suara dari serangga malam yang terdengar. Saya paham dengan apa yang saya lihat barusan. Segera saya kembali masuk karena ketakutan. Menutup wajah dengan sarung dan berharap segera tertidur. Namun sia-sia. Saya tidak bisa tertidur sampai pagi tiba. Sialan. Saya memutuskan untuk membuat segelas kopi yang menemani di pagi hari. Dan untuk menghilangkan ingatan dari malam, saya kaget ketika Dio menepuk pundak. Lah, pagi banget bangunnya. Biasanya juga siang, ucap Dio menanyakan. Aku belum tidur sama sekali dari semalam, jawabku kesal. Hah, gue juga tahu lo semalam ditakutin tapi ya gue diem aja. Gue juga belum tidur dari semalam, tapi keluar juga karena tahu kopi yang lo buat sudah jadi, ucap Dio sembari mengambil gelas kopi yang baru saja saya buat. Dio juga menjelaskan bahwa ia juga melihat sosok yang mengintip dari jendela semalam. Namun karena dia sudah tahu bahwa sosok tersebut telah berubah menjadi manusia yang memilih untuk menutup wajahnya dengan kain sarung dan tidak bisa tertidur sampai pagi. Kopinya woi, ucapku dan segera menyahut gelas dari tangan Dio. Ngopi apa haus? Sampai ditekuk semua, saya sedikit kesal. Setelah ngobrol ngalor ngidul, gak jelas dan kopi pun sudah habis, saya dan Dio mencoba tidur. Ketika Irfan dan Idin membangunkan, saya tak mengindahkannya, karena terlalu mengantuk dan lelah. Bodoh amat, saya ingin tertidur dengan pulas hari ini. Malam menjelang, aktivitas di dalam kandang memang seberat minggu-minggu kemarin, karena ayam memang sudah cukup besar, sehingga tidak terlalu memperhatikannya. Hanya tinggal mengontrol sesekali saat diperlukan. Memasuki hari ke-20, ayam sudah nampak tumbuh besar. Mungkin bobotnya sekitar 1 kiloan. Ayam yang kami ternakan bantuan karena memang kandang panjang dan lebar dan ada 2 kandang yang kami jaga dan tunggu. Setelah dirasa aman, kami biasanya meninggalkan kandang untuk pulang sebentar. Tentu kami pulang bergantian, berjaga-jaga, karena ketika sudah lumayan besar, rawan perampokan. Malam itu Idin dan Dio pulang sebentar, sekalian mengambil jatah rokok dan kopi di Pak Haji. Saya berjaga berdua bersama Irfan, sambil memutar musik agar suasana tidak sepi. Kami sibuk dengan HP masing-masing. Pada waktu tersebut, Android menjadi barang yang mahal, sehingga HP yang kami pakai adalah HP Nokia yang memang sedang berjaya pada masa itu. Geruduk! Suara berisik dari dalam kandang. Kami segera naik untuk melihat keadaan. Brok! Suara pintu dibuka. Kami masuk ke dalam, terlihat tak ada yang aneh. Semua nampak normal. Kami harus memicingkan mata karena harus melihat ke arah pojokan yang jauh dan untuk lebih mendetail. Tak ada apapun. Kami kembali turun. Namun baru 3 langkah, kami menuruni anak tangga, terdengar suara ayam kembali ribu dan berisik. Apa sih? Gerutu Irfan kesal. Namun saat diperiksa tak ada apapun. Bahkan ayam-ayam hanya diam tak bergerak. Kami kembali turun untuk menuju pondok lagi. Dan lagi, kembali terdengar suara berisik untuk yang ketiga kalinya dari dalam. Apaan sih? Kurang ajar. Umpatku kesal dibuatnya. Kami seperti sedang dikerjain oleh mereka. Kami kembali naik untuk yang terakhir kali karena sampai tidak ada apa-apa. Dan suara berisik masih saja terdengar. Kami tidak akan meladeninya. Kesepakatanku bersama Irfan. Kami berlari menaiki tangga menuju pintu karena memang sudah muak dan gregetan. Namun hal yang sama yang kami dapati, ayam masih terlihat tenang, seolah memang tak terjadi apa-apa. Dengan rasa kesal kami kembali menuju tangga untuk turun. Namun sewaktu-waktu kami mendengar suara wanita tertawa. Dengan suara khas tertawanya kami sudah menebak bahwa tawa itu berasal dari sosok kuntilanak. Kami berebut pintu untuk segera turun. Bahkan ketika turun kami sampai terjatuh. Setengah merangkak berlari menuju bangunan pondok, segera menutup pintu pondok dan merenggok di dalam kain sarung. Gerimis turun dengan perlahan namun pasti, membasahi bumi dengan curahan air yang diketahui. Gelegar guntur memecah keheningan malam.
Idin dan Dio tak kunjung kembali. Dinginnya suhu ketika hujan tak kunjung mengusir ketakutan. Krak! Suara genteng pondok, seperti tertimpa sesuatu ditambah kilatan petir membuat kami dicekam ketakutan. Ide gila diperoleh Irfan. Ia malah memutar musik sekencang-kencangnya, bersaing dengan suara hujan dan guntur di kejauhan. Ah, bodo amat pikirnya. Ia tak mau terus ditekan rasa ketakutan. Sejam berlalu. Sejam berlalu. Hujan yang deras kini telah reda. Kembali menjadi rintik gerimis akan menyerah dengan suara musik yang Irfan putar. Perlahan Irfan pun mengecilkan volume musiknya. Tak lama terdengar suara sepeda motor mendekat. Mungkin Idin dan Dio yang telah kembali. Namun kemana mereka tak kunjung masuk ke dalam pondok. Apa saya salah dengar? Ah, tidak mungkin rasanya. Saya keluar untuk memeriksa sepeda motor yang tergeletak. Kemana mereka? Pikirku heran. Irfan terlihat melihat ke arah handphonenya. Panggilan suara dari Dio rupanya. Ucapan Irfan terpotong. Keluar cepat. Di atas pondok ada kuntilanak hujanan, ucap Dio tergesa-gesa. Ah, rese lu mah, jawab Irfan tak percaya. Irfan segera keluar dan melihat ke atas genteng untuk memastikan. Sementara saya masih berada di tengah pintu memperhatikannya. Irfan segera berlari menuju kandang tanpa berbicara. Karena merasa takut, saya pun berlari mengikutinya. Ketika sampai di kandang, rupanya di dalam sudah ada Dio dan Idin yang terlihat basah pakaiannya karena hujan. Plak, Dio mengeplak kepala Irfan. Dibilangin gak percaya. Irfan tak berseru dan tak serta pula sepertinya ia pasrah dengan tindakan yang Dio lakukan. Ada apa sih? Tanyaku heran. Tuh, lihat sendiri, jawab Dio sambil menuju ke atas genteng pondok. Bocah edan, umatku kaget. Di atas genteng pondok yang kami diami tadi terlihat sosok kuntilanak yang tengah duduk. Terlihat basah terguyur hujan, dengan muka yang menunduk diam tak bergerak. Pantesan motornya tergeletak. Rupanya kalian lari ke sini. Iya, kaget gue. Jadi langsung lari masuk aja ke dalam. Dia menjelaskan alasannya meninggalkan motor begitu saja. Saya hubungkan benang merahnya. Di saat kami berlari masuk ke dalam pondok dan meringkuk di dalam sarung, rupanya sosok yang menertawakan kami di dalam kandang ikut juga ke pondok. Ketika terdengar suara geletak dari atas genteng, mungkin sosok tersebut berada di atas kami yang ketakutan. Rupanya hingga turun hujan 1 jam lebih dari dia masih tetap di atas dan menunggui kami, atau mungkin dia suka terhadap musik yang Irfan putarkan. Entahlah. Ketika kilatan petir memancarkan sinar terangnya, perlahan sosok tersebut seperti memuai, memudar, dan hilang begitu saja. Namun kami belum merasa lega tentunya. Bisa jadi sosok tersebut sekarang berpindah ke atas tempat persembunyian kami, di atas kandang, atau malah mungkin tengah berada di belakang kami semua. Mata kami begitu jeli setiap sudut, dan langit-langit bangunan ini. Hampir tak ada yang tersisa dari sapuan mata kami. Bahkan melihat karung yang tergantung saja membuat kami bersiaga. Namun setelah sekian lama, syukurlah, tak ada sosok itu lagi. Dengan keringat yang keluar dari tubuh, kami mencoba melangkah keluar, tetap melihat keadaan sekitar, segera berlari ke arah pondok. Sementara Dio mengambil motor yang tadi ia geletakkan begitu saja. Kami meminum banyak air putih untuk melegakan perasaan yang tegang. Hampir setiap malam kita ditakutin terus. Ntar kalau keluar lagi, kita gebuin aja yuk, ajak Dio kepada kami bertiga. Sembarangan, serempak kami menjawab. Lah, tuman tuh, misal kita diem, mereka malah seneng nangkutin kitanya. Masuk akal juga pemikiran Dio. Ntar aku mau beli petasan. Kalau keluar lagi tak timbuk pakai petasan, usul Dio pintar rupanya. Keesokan harinya benar-benar membeli beberapa model petasan, dari yang kecil sampai yang sedang. Tuh lihat amunisi buat ntar malam. Dio menunjuk plastik hitam berisi banyak petasan. Wah, Anda niat banget kisanak, ucap Idin ketika melihat isi plastik. Namun tentu semua tak seperti yang diharapkan. Malam harinya kami duduk di depan pondok sambil menikmati kopi yang sudah dibuat. Mencoba menikmati suasana malam setelah seharian berkutat dengan rutinitas di dalam maupun di luar kandang. Lah, mana nih?
Brengseknya, malahan gak keluar. Dio mengeluh rupanya. Mungkin keberaniannya memang sudah terkumpul banyak. Tuh setannya tuh, ucap Irfan mengarahkan telunjuknya. Plak! Tangan Idin mendarat di kepala Irfan. Itu babak gua, woy. Ya maaf, Irfan hanya cengengesan. Rupanya Pak Maman kembali kunjungi kami malam itu. Dari mana Pak, malam-malam begini? Ucapku menyambutnya. Habis keliling aja nih, lihat keadaan, jawab Pak Maman sambil duduk di antara kami. Pak, kopinya? Rokoknya juga nih. Saya mencoba menawarkan. Iya, makasih, ucap pelan Pak Maman. Gimana, aman gak di sini? Bertanya kepada kami. Enggak Pak, tiap malam ada aja suara nangis, suara ketawa, kuntilanak, muka rata, komplit pokoknya Pak, kayak jamu. Ia langsung pertanyakan Pak Maman. Ia langsung menjawab Pak Maman. Wah, kurang ajar, tapi mending gak kayak story Junet sama Mas Mian. Yang apes, Pak Maman menceritakan pengalaman dari Junet dan Mian. Kalau tidak percaya sih, itu hak kalian. Junet adalah keponakan Pak Haji dan Mian adalah teman akrab Junet. Mereka menunggu di kandang ini hanya berdua karena memang mereka sudah pengalaman. Namun bukan di sini, tapi di daerah lain. Junet dan Mian tidak tahu sama sekali dengan apa yang ada di sini. Mereka baru 2 hari bekerja di sini. Semua nampak normal katanya. Namun di malam kedua ketika mereka sedang membersihkan kandang, entah kenapa Junet merasa seperti kandang ini bergetar. Ia sempat diberlakukan tugasnya untuk memastikan apa yang terjadi. Junet mengajak Mian untuk memeriksa keluar dan alangkah terkejutnya melihat ular yang sangat besar sedang melilit memutar bangunan kandang. Spontan, mereka langsung berlari ke setanan tak memperdulikan harta benda yang tertinggal. Fokusnya sekarang adalah lari sejauh mungkin tak peduli semak dan pohon pisang diterjangnya. Ketika sampai di rumah Pak Haji, mereka kalap seperti kerasukan. Ia terlihat begitu shock, sedangkan Mian tak tahu kemana. Mereka terpisah sebagai penyelamat lari diri tadi. Setelah kejadian itu sakit selama seminggu dan memutuskan melanjutkan bekerja di peternakan ini. Wow, tubuhku merinding mendengar cerita dari Pak Maman. Pak Maman juga menjelaskan bahwa sosok ular besar adalah penghuni rawa di sebelah utara kandang. Ini apa di dalam plastik? Tanya heran Pak Maman. Petasan Pak, buat ngelempar ke setan. Dio menjawab. Lah, ntar setannya kaget atau jantungan gimana? Canda Pak Maman memecah gambar atas cerita tadi. Oh iya, ntar dulu saya bawa rebusan ubi sama pisang di sepeda. Sepeda Pak Maman diparkirkan lumayan jauh dari area kandang. Ia juga membawa ubi sama pisang rebus untuk kami. Pak Maman pun memutuskan di sini lumayan lama, sebelum untuk pulang saat waktu menunjukkan jam 12 malam. Wah, petasannya gak kepake nih. Dia berbicara sendiri. Udah ngopi aja sih yuk, jangan mikirin setan melulu. Idin memberi saran. Ya udah ayo. Kopi pun kembali dia buat. Bocah gendeng, ngajakin ngopi tapi sendirinya malah tidur. Rupanya Idin sengaja ngerjain Dio. Sudah, sini saya temenin ngopinya. Saya mencoba membujuk Dio. Aneh memang, malam ini terasa normal, tak ada gangguan sama sekali. Bahkan suara tangisan dan cekikikan yang biasa terdengar di samping pondok pun sunyi. Kami sekarang malah merasa aneh dan merasa ada yang kurang ketika tak ada gangguan dari mereka. Astaga, teriak Irfan dan Idin yang kaget karena suara petasan meledak di samping mereka tidur. Rupanya diam-diam Dio bermimpi dan melempar petasan ke samping tempat tidur Irfan dan Idin. Ia hanya cekikan tertawa puas. Bangun makanya, jangan tidur mulu. Gokil memang mereka ini. Mendekati panen kami semakin intens berjaga karena memang terjadi perampokan ayam. Kami sampai harus bergadang dan tidur di kala waktu subuh tiba. Untuk mengusir kejenuhan, kami kembali ke singkong yang tak jauh dari peternakan milik Pak Haji. Sebenarnya kami bisa saja mewujudkan ayam untuk menghilangkan rasa lapar dan bosan. Namun tentu kami tahu itu bukan milik kami. Kami hanya dititipkan untuk mengurus dan menjaganya. Memutar musik seakan sudah menjadi hal wajib di setiap harinya. Truk pur ayam kembali datang. Kali ini datang begitu malam sekitar jam 10. Kami segera menghampiri untuk membongkar muatannya. Mas, ramai banget di sini ya, ucap supir truk kepada kami semua.
Wah, disambut demit nih. Orang baru sih, bisik Dio kepada saya. Udah ayo, bongkar, jangan pakai lama, ucap Idin kepada kami semua. Sudah menjadi hal yang biasa untuk kami semua. Malam ini datang 5 ton pur ayam, jadi tidak terlalu memakan waktu lama untuk kami mengangkutnya. Memindahkan ayam dalam karung yang seberat 50 kg dengan cara panggul di atas bahu. Setelah semuanya rampung sebelum mobil pergi, Idin dan Dio memberi nasihat kepada Pak Supir. Pak, nanti kalau ada apa-apa di jalan gak usah diladenin ya, terus jalan aja. Emang kenapa mas? Tanya sang supir heran. Udah nurut aja pak, Dio kembali mengingatkan. Kami kemudian beristirahat di depan pondok sambil menghilangkan keringat yang menetes dari seluruh tubuh. Selang setengah jam kemudian, Tolong! Tolong! Teriakan orang meminta tolong dari arah jalan samping jembatan. Orang tersebut menghampiri kami yang tengah terduduk di depan pondok. Kami tak mengenalinya. Kenapa mang? Irfan bertanya ketika orang tersebut menghampiri kami. Nafasnya masih ngos-ngosan, terlihat panik dan takut. Kami segera mengambilkan minum untuk membuatnya lebih tenang. Setelah tenang, ia menceritakan bahwa ia adalah tukang bakso keliling dari desa sebelah. Ia memang tak terbiasa pulang malam, karena dagangannya masih banyak, jadi ia berinisiatif untuk menjajakan dagangannya sampai malam hari. Ketika dalam perjalanan pulang, ia memilih lewat jalan ini, karena memang untuk mempersingkat jarak tempuh dengan desanya. Ketika melewati jalan di depan, ia kaget bukan kepalang, karena melihat gerombolan makhluk hitam di tengah jalan, sehingga ia membanting setir motornya dan terjatuh karena takut melihat sosok tersebut. Ia lari meninggalkan motor dan gerobaknya tergeletak di tengah jalan. Ia terlihat sangat takut dan tak berani untuk lanjut pulang. Kami menawarkan untuk bermalam di sini. Idin menemani pedagang bakso tersebut. Sementara kami bertiga menuju motor yang pedagang tadi lepas di tengah jalan untuk membawakannya dan dirawat di area kandang. Waduh, baksonya sayang nih. Makan ah. Dia memakan sebagian bakso yang tersisa. Hus, orang lagi kena musibah, masih tega aja nih anak. Saya menempel tangan Dio yang asik mengambil bakso yang tersisa. Dengan perasaan sedikit merinding, kami membawa motor tersebut. Sudah pak, tidur di sini aja, jangan pulang dulu. Iya mas, makasih, jawab orang tersebut. Kami pun mempersilahkannya tidur di dalam sementara kami masih berjaga di luar. Pukul 2 malam. Lah, bau singkong bakar sih? Masih ada tak? Ucap Irfan karena mencium bau singkong bakar. Sebenarnya kami tahu dan paham ketika mencium aroma singkong bakar. Itu tandanya ada genderuwo yang dekat dengan kami. Tubuh saya langsung merinding jadinya. Perasaan tidak enak sangat terasa. Sebenarnya ingin sekali kami memutar musik untuk memecah keheningan malam. Namun tentu tidak enak rasanya karena akan membangunkan pedagang bakso yang tengah tertidur. Dio terlihat siap dengan petasannya. Siap perang nih. Dio memilah-milah petasannya. Terlihat di depan mata satu pohon mangga bergoncang dengan sendirinya tanpa ada angin dan hujan. Dio segera melemparkan petasannya ke arah pohon tersebut. Hening, tak ada ledakan. Dio melempar sekali lagi. Psss. Setelah menunggu dan menutup kuping, ledakan kembali tak terdengar. Wah, kadaluarsa petasannya nih, ucap Dio keheranan. Yang besar coba sambil baca bismillah, usul Idin ke Dio. Bismillah. Petasan sebesar jempol kaki Dio lempar ke arah pohon tersebut. Duar! Bunyinya begitu mengganggu telinga dan membuat kami semua kaget. Tuh kan, benar. Bukannya berhenti, pohon malah semakin kuat berguncang. Mungkin dia marah. Sepasang mata merah menyala terlihat dari rimbunnya daun pohon mangga. Lemparin lagi yuk, Tuman. Kali ini kami berempat memegang petasan besar masing-masing, berniat gabungnya ke arah pohon mangga tersebut. Seperti suara tembakan senapan api. Ajaib, pohon tak lagi berguncang, terlihat tenang dan normal kembali. Syukurlah. Sebenarnya Pak Haji sudah mengusir para makhluk di sini. Namun ketika satu terusir, datang lagi 2 makhluk ke sini. Selalu seperti itu, sehingga membuat Pak Haji lelah dan seakan pasrah.
Ya karena memang ini adalah tempat mereka. Hari yang dinanti tiba. Ayam di masa panen di umur 35 hari. Karena memang sedang ditarget setiap ekor ayam beratnya harus 2 kaki lebih baru bisa dipanen. Di sini panen ayam masih menggunakan cara sederhana, yaitu dengan cara dipikul. Satu pikulan mengatur berat 47 kaki lebih. Kumpulan dari beberapa ayam yang kakinya sudah diikat tali rapia dan digantung di ujung pikulan. Aktivitas memanen ayam sudah ditunggu beberapa warga desa, karena memang selain uang yang didapat, mereka juga akan dikasih ayam dan makan ketika selesai memanen sebagai imbalannya. Aktivitas memanen biasanya dilakukan pada sore hingga malam hari untuk mengurangi jumlah ayam yang mati atau stres ketika dimuat di dalam mobil yang sudah dirancang untuk bisa mendapatkan ayam. Dari kandang ke mobil terus lanjut ke bakul atau pengepul, didistribusikan ke pasar, diolah sebelum akhirnya sampai di meja makan. Proses yang panjang untuk menikmati daging ayam yang ada di meja makan kalian. Tugas kami tentu belum selesai begitu saja. Banyak yang harus kami kerjakan, seperti membereskan sisa kandang yang telah dipanen ayamnya dan mengumpulkan semua pur makanan ayam, membereskan alat-alat yang tercecer dan masih banyak lagi lainnya. Tak jarang ketika pur pakan ayam masih banyak maka kami harus menunggunya sebelum diangkat kembali ke kantornya. Sekitar 3 hari lagi truk pengangkut pakan ayam ini datang dan 3 hari lagi kami harus menunggunya. Sekarang terasa lebih lama dari hari sebelumnya karena memang ayam sudah tidak ada, hanya menunggu kandang kosong dan pakan ayamnya. Terasa lebih menyeramkan memang, namun tugas dan tanggung jawab kami lebih ringan. Kembali musik kami yang berputar mengusir sepi. Di malam-malam gangguan lebih intens dan berani mereka wujudkan. Dari yang biasa sampai yang luar biasa hancur bentuknya. Wajah remuk, hancur seperti truk terlindas. Walaupun sudah terbiasa, namun kami tentu saja yang merasa takut dibuatnya. Di malam terakhir kami semua sampai lari menyelamatkan diri. Karena mereka begitu banyak, seperti mengerumuni kami. Baru keesokan siangnya kami berani kembali ke kandang untuk mengangkut ayam ke dalam truk besar. Rasanya begitu lelah. Setelah semua selesai, kami pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Rasanya begitu nyaman ketika bertemu kasur empuk di kamar. Saya tertidur selama seharian penuh mengistirahatkan tubuh yang lelah. Sebenarnya saya menunggu selama 2 periode di peternakan. Namun karena gangguan yang dialami tak berbeda, kami semua sudah mulai terbiasa, jadi saya putuskan untuk mengakhiri cerita ini. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari cerita yang berjudul Penunggu Peternakan. Gimana gengs ceritanya? Seru nggak? Seru kan pastinya. Dan durasi kali ini sangat panjang ya gengs. Semoga kalian bisa mencermati cerita kali ini dan semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya ya gengs. Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat ataupun kurang jelas. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.